Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, 'Terimalah surat hutangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terlintas di pikiran kita
ketika kita mendengar seseorang akan dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya? Saya masih pelajar SMP, namun saya sudah bisa membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika ia akan kehilangan pekerjaannya. Seperti perumpamaan dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, bahwa ada seorang tuan yang berencana memecat bendaharanya. Ia mendengar desas-desus kelakuan bendaharanya dalam mengelola keuangan. Maka ia pun mengaudit bendahara tersebut untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Yang menarik pada akhir cerita ini adalah bendahara tersebut malah mendapat pujian dari tuannya. Mengapa bisa terjadi demikian? Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, tuan tersebut memuji bendaharanya bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kemurahan hati yang dikembangkan oleh bendahara tersebut pada saat ia menghadapi kesulitan besar dalam hidupnya. Dalam keadaan ketika ia akan dipecat, bendahara tersebut mengambil tindakan dengan mengurangi hutang orang-orang yang berhutang kepada tuannya, dengan harapan bahwa nanti ketika ia benar-benar dipecat, bendahara tersebut mendapat tempat di hati orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Sekaligus ia berpikir bahwa ia bisa membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan negatif yang dialamatkan kepadanya. Dan tentu saja dengan tindakannya yang demikian, tuannya pasti mendapat apresiasi positif sebagai orang yang dermawan bagi orang-orang yang berhutang kepada tuannya karena hutang mereka dikurangi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang beriman, kita dapat mengambil pelajaran penting dari cerita perumpamaan tersebut. Yang pertama, berani mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi situasi kritis. Bendahara tersebut tahu bahwa ia akan diaudit, maka ia harus mengambil tindakan yang tepat agar ia tidak dipecat. Yang kedua, tidak menghindari masalah, tetapi justru menyelesaikannya dengan cara yang strategis dan kreatif. Dengan kemurahan hatinya, bendahara tersebut mengurangi jumlah hutang orang-orang yang berhutang kepada tuannya, sehingga tuannya pun mendapat kredibilitas sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga, seyogyanya kita tetap mesti setia dan bertekun dalam hal-hal kecil yang Tuhan telah percayakan kepada kita, entah itu berupa tanggung jawab pekerjaan ataupun harta benda kepunyaan. Ketika kita memiliki uang, baiklah itu dikelola secara bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita semua butuh uang, tetapi uang tidak boleh menjadi pengganti iman kita kepada Allah. Uang dapat dipergunakan untuk membantu sesama dan melayani Tuhan, tetapi uang tidak boleh menjadi penggantikan kasih
sebagai dasar hubungan kita antara Allah dan sesama. Semoga demikian. Amin.